Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Teknik Elektro 2013 Universitas Ahmad Dahlan. Hari ini kami akan mempresentasikan materi yaitu serat optik, televisi, dan juga telepon. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Sunardi STMT selaku dosen dasar telekomunikasi yang sudah memberikan kesempatan kepada kami sehingga kami di sini dapat mendemonstrasikan tentang materi kami guna untuk memenuhi ujian semester 3 kali ini. Pertama-tama akan saya perkenalkan anggota dari tim kami. Pertama, saya sendiri, nama Alina Janani Sabrina sebagai moderator sekaligus pemateri televisi dengan NIM 13.22028. Selanjutnya, saya Satria Legoro sebagai pemateri serat optik dengan NIM 13.22012. Selanjutnya, Saya Doni Purwanto sebagai pemateri telepon dengan NIM 13.2208. ya itu tadi adalah sedikit dari pembukaan dari tim kami. Selanjutnya akan dipresentasikan mengenai serat optik oleh Satria Negara. Selamat menikmati. Baiklah, materi yang kita bahas tentang serat optik adalah yang pertama pengertian. Serat optik adalah saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat yang lain. Yang dimaksud transmisi adalah menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi data. Karena jarak jauh, maka data terlebih dahulu diubah menjadi kode atau isyarat. Dengan isyarat inilah yang akan dimanipulasi dengan berbagai macam cara untuk diubah kembali menjadi data. Sejarah penggunaan cahaya sebagai pembawa informasi sebenarnya sudah banyak digunakan sejak zaman dulu. Baru sekitar tahun 1930-an, para ilmuwan Jerman mengawali eksperimen untuk mentransmisikan cahaya melalui bahan yang bernama serat optik. Perkembangan selanjutnya adalah ketika para ilmuwan Inggris pada tahun 1958 mengusulkan prototipe serat optik yang sampai saat sekarang dipakai, yaitu yang terdiri atas gelas inti yang dibungkus oleh gelas lainnya. Sekitar awal tahun 1960-an, perubahan fantastis terjadi di Asia, yaitu ketika para ilmuwan Jepang berhasil membuat jenis serat optik yang mampu mentransmisikan gambar. Yang ketiga, fungsi. Kabel fiber optik atau biasa disebut dengan serat optik. Fungsi kabel fiber optik adalah mengarahkan gelombang cahaya dalam suatu arah lewat proses terjadi pembiasan cahaya. Cara kerja. Konsep kerja kabel serat optik bisa kita anggap seperti tabung panjang yang dinding bagian dalamnya adalah cermin. Jadi, saat ada cahaya berisi data yang datang dari salah satu sisinya, cahaya tersebut akan terpantul-pantul di dalam kabel hingga mencapai sisi lainnya. Untuk materi selanjutnya, saya serahkan ke moderator. Itu tadi adalah presentasi dari Saudara Satria Negoro tentang materi serat optik. Selanjutnya adalah materi tentang televisi yang akan saya bawakan sendiri. Jadi, televisi adalah sebuah media telekomunikasi terkenal yang digunakan untuk memancarkan dan menerima siaran gambar bergerak, baik itu yang monokrom atau hitam putih maupun warna, biasanya dilengkapi oleh suara. Dan televisi sendiri juga dapat diartikan sebagai kotak televisi, rangkaian televisi, ataupun pancaran televisi. Menurut sejarah, televisi pertama kali ditemukan oleh John Logie Baird asal Skotlandia yang melakukan demo TV pertama untuk publik di Soho, London tahun 1926. 10 tahun kemudian terdapat 100 set TV di seluruh dunia, dan ini sekitar 1 miliar TV di seluruh dunia. Dengan Cina memiliki TV terbanyak sekitar 200 juta. Di Amerika setahun ditayangkan sekitar 20 iklan televisi. Kemudian perkembangan pun dimulai. Jadi pada tahun 1880-an ditemukan yaitu dengan nama cakram Nipkow. Jadi pada tahun 1884 Paul Gottlieb Nipkow, seorang mahasiswa 23 tahun di Jerman, mematenkan sistem televisi elektromekanik yang menggunakan cakram Nipkow. Sebuah cakram berputar dengan serangkaian lubang yang disusun secara spiral ke pusat cakram yang digunakan dalam proses perasan. Selanjutnya pada tahun 1920-an ditemukan oleh John Logie Baird, yaitu penemu asal Skotlandia. John Logie Baird berhasil menunjukkan cara pemancaran gambar bayangan bergerak di London pada tahun 1925, diikuti gambar bergerak monokrom pada tahun 1926. Selanjutnya pada tahun 1930-an penyebaran dan juga penerimaan pada masyarakat.
Jadi pada tahun 1936 untuk pertama kalinya Olimpiade Berlin disiarkan ke stasiun televisi di Berlin dan Leipzig, di mana masyarakat umum dapat menyaksikan setiap perlombaan langsung. Kemudian untuk frekuensi sinyal televisi yang digunakan saat ini bekerja pada brand frekuensi VHF dan juga UHF. Sinyal televisi menggunakan lebar bidang frekuensi sebesar 5,5 MHz dan pada penerimaan sinyal baseband ditetapkan sebesar 7 MHz. Sinyal video rata-rata bekerja antara 0 sampai 5 MHz, sedangkan sinyal audio bekerja antara 20 Hz sampai 20 Hz. Pada amplitudonya, VHF merupakan very high frequency, memiliki rentang frekuensi 30 MHz sampai 300 MHz. Aplikasinya digunakan pada FM radio 88 sampai 108 MHz, VHF TV. Kemudian UHF yaitu ultra high frequency, memiliki rentang frekuensi 300 MHz sampai 3 GHz. Aplikasinya digunakan pada gelombang mikro atau microwave, kemudian komunikasi seluler dan juga UHF TV. Dan di sini dijelaskan melalui modulasi untuk revisi, di mana pada transmisi UHF sinyal audio dan sinyal video digabungkan pada tingkat akhir sehingga disebut sistem penggabungan high power combi. Sinyal audio dan video mengalami penggabungan pada tingkat RF baru, kemudian ditumpangkan pada sinyal carrier dengan menggunakan osilator lokal. Bajar UHF bekerja pada channel 23 pada frekuensi 486 sampai 496 MHz, memiliki power output video 3 kW dan juga power output audio 1500 watt. Dan di sini akan saya jelaskan mengenai bagaimana cara kerja dari televisi. Pertama yaitu antena berfungsi untuk menangkap gelombang yang dipancarkan oleh stasiun televisi. Kemudian sinyal yang datang dialirkan menuju ke colokan antena yang ada pada televisi. Kemudian yang ketiga yaitu sinyal yang datang membawa gelombang suara dan gambar karena gelombang yang diterima antena TV lebih dari satu macam. Kemudian sirkuit dari penembak elektron menggunakan sinyal gambar ini untuk diproses ulang dengan bantuan kamera TV. Kemudian yang kelima dalam bagian ini menembakkan 3 elektron merah, hijau dan juga biru menuju tabung sinar katoda, dan selanjutnya berkas elektron menerobos satu cincin elektromagnet. Selanjutnya berkas cahaya ini akan diarahkan ke layar yang diberi bahan kimia berupa fosfor, dan juga gelombang suara akan diproses pada bagian ini untuk menghilangkan berbagai keluhan. Sinyal suara yang sudah disaring dikeluarkan melalui alat yang disebut speaker. Ya, itu tadi adalah bagaimana cara kerja dari televisi dan juga beberapa istilah modulasi sinyal frekuensi dan juga pengertian secara rendah dan juga perkembangannya. Itu adalah materi tentang televisi yang telah saya kemukakan. Selanjutnya adalah materi tentang telepon yang akan dimaterikan oleh saudara Doni Purwanta. Baiklah, langsung saja saya akan mempresentasikan tentang telepon. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian. Seiring berjalannya waktu dengan perkembangan teknologi dan komunikasi, pasti sudah tidak asing lagi dengan yang namanya telepon. Salah satu alat komunikasi ini berperan dalam menyampaikan suara yang isinya pesan. Percakapan adalah bentuk yang ada dalam pesan tersebut. Kebanyakan dari telepon adalah mempunyai transmisi sinyal listrik sebagai sistem operasinya yang berada dalam jaringan telepon itu sendiri, sehingga memberikan peluang bagi para pemakai telepon sebagai alat atau media untuk mengadakan interaksi sosial dengan pengguna yang lain. Berdasarkan definisi telepon, itu berasal dari bahasa Yunani yang memiliki 2 buah kata, diantaranya yaitu tele yang memiliki arti jauh dan katapon yang memiliki arti bunyi. Telepon adalah alat yang menerima atau pesawat dalam menangkap getaran yang ada pada bunyi dari jarak yang jauh. Kemudian perkembangannya, telepon ini ditemukan oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1847 sampai 1922. Adalah penemu dari Amerika yang mengajar bagi orang tuli, dan dia dikenal sebagai penemu telepon, di mana telepon berasal dari kata Yunani tele yang berarti jauh dan pon suara, sehingga telepon dapat diartikan sebagai sebuah alat komunikasi berupa suara jarak jauh. Kemudian frekuensi PSTN atau Public Switched Telephone Network.
dilakukan berdasarkan hubungan langsung antara sender dengan receiver yang harus menggunakan kabel tembaga, serat optik, satelit, fixed wireless, dan mobile wireless. Tadi adalah beberapa materi yang telah kami sampaikan, yaitu mengenai serat optik, televisi, dan juga telepon. Selanjutnya adalah akhir dari presentasi kali ini, yaitu mengenai kesimpulan. Yang pertama adalah kesimpulan dari serat optik yang akan disampaikan oleh Satrio Negoro. Baiklah, kesimpulan dari serat optik adalah saluran transmisi atau jenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari selai rambut dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Yang kedua, kabel fiber optik atau bisa disebut dengan serat optik. Fungsi kabel fiber optik adalah mengarahkan gelombang cahaya dalam satu arah lewat proses terjadi pembiasan cahaya. Kemudian kesimpulan selanjutnya itu dari saya sendiri, mengenai televisi adalah sebuah media telekomunikasi terkenal yang digunakan untuk memancarkan dan menerima siaran gambar bergerak, baik itu yang monokrom atau bisa disebut hitam putih maupun warna, biasanya dilengkapi oleh suara. Kemudian sinyal televisi yang digunakan saat ini dia pada band frekuensi VHF dan juga UHF. Kemudian pada transmisi UHF, sinyal audio dan sinyal video digabungkan pada tingkat akhir sehingga disebut sistem penggabungan high power combining. Selanjutnya Adalah telepon, yaitu dalam sistem telepon yang sesungguhnya suara yang dihasilkan pada bagian penerima akan sama dengan suara saat dikirimkan melalui mikrofon. Ada dua alasan sehingga penggunaan sistem tersebut tidak menjadi kendala. Yang pertama, the raw atau noise listrik tidak begitu mengganggu. Yang kedua, telinga manusia dapat mendeteksi gelombang suara dengan frekuensi berkisar 20 Hz sampai 20.000 Hz. Untuk menyederhanakan, sistem telepon hanya mentransmisikan sinyal listrik 400 Hz sampai 4000 Hz. Dengan rentangan ini, suara seseorang sudah dapat dikenali karena nampak berbeda. ya, itu tadi adalah kesimpulan dari materi kita, yaitu serat optik, televisi, dan juga telepon. Semoga presentasi kali ini dari kita dapat bermanfaat untuk para penonton. Terima kasih. Kami dari mahasiswa Teknik Elektrik 2013 mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.